Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal Maulana dari kelas Ekonomi Syariah semester 3 Universitas Al-Azhar. Yang pertama, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Selanjutnya, jenis risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dalam pembiayaan pada suatu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, seperti akad salam atau mengirimkan barang. Misalnya, akad mudharabah sebelum menerima aset atau uang charge-nya sendiri, sehingga menyebarkan kerugian. Kasus berbasis bagi hasil risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak penguasa ketika jatuh tempo. Yang kedua, risiko benchmark. Dalam bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi sebuah risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga di pasar memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, risiko likuiditas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam risiko benchmark, risiko likuiditas muncul karena melalui pinjaman maupun penjualan aset. Risiko ini yang muncul dari kedua sumber kritis bagi bank syariah. Yang keempat, risiko operasional. Dalam risiko operasional, memiliki usia yang relatif muda, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang kuat bagi lembaga bank syariah. Risiko operasional ini bisa muncul akibat mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Hal ini terjadi karena faktor perbedaan karakteristik bisnis. Software komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh bank syariah. Dengan ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional. Yang kelima, risiko pembiayaan fidusia. Dalam hal ini, rendahnya return bank dibandingkan dengan tingkat return yang berlaku di pasar. Ini juga akibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika menafsirkan rendahnya tingkat return sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen oleh bank syariah. Selanjutnya, karakteristik manajemen risiko pada perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan akan risiko. Secara garis besar, risiko yang dihadapi oleh bank syariah relatif sama dengan bank konvensional. Namun, bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, bagaimana tahapan melakukan manajemen risiko? Yang pertama, identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, pengolahan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dengan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini memerlukan pengolahan risiko tersebut. Pada umumnya, mengelola risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan, memverifikasi. Cara termudah adalah dengan menghindari jenis risiko. Dalam situasi ini, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat dikecilkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.